Oke, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, Bapak Ibu diharapkan untuk mengubah nama di Zoom sesuai format yang nantinya telah tim kami berikan di kolom chat Zoom, yaitu nama strip asal koperasi. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan dan juga informasi produk layanan dari Sakti. Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram, Facebook, YouTube dengan akun sakti.center. Nah, Bapak Ibu juga eh, 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 ini ya, mohon maaf, tadi ada kendala jaringan ya tadi saya. Baik, kita ulang. Eh, Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan platform Sakti pada batch ke-18 hari ini. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini sudah berlangsung selama 4 hari dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2025. Workshop ini dimulai setiap hari pukul 13:15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi untuk workshop ke depannya, Bapak Ibu cukup mensimpan tautan link Zoom yang baru nantinya untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang bersamaan. Oke, berikut untuk susunan acara kita siang hari ini ya. Yang pertama kita lakukan pembukaan dan pembacaan rundown. Lalu yang kedua, pembacaan doa, dilanjutkan dengan foto bersama, dan selanjutnya pemaparan materi di hari keempat terkait laci di sini. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir yaitu penutup. Oke, sebelum kita mulai untuk pemaparan materi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama hari ini. Baik, nah ini Pak Briantoro sudah bergaya ini. Di sini ada Pak Nunuk dan teman-teman yang lainnya ya. Mungkin boleh dibuka yang lain juga seperti ini Sofia. Lalu untuk akun Zoom bernama Samsung ini, lalu ada Pak Anjar boleh ya dihidupkan untuk kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Oke, mungkin dari tim sakti yang lain, mohon dibantu ya untuk dokumentasinya. Kita mulai di hitungan ketiga ya. Baik, satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Mungkin apabila ingin dimatikan lagi tidak mengapa, tapi kami akan sangat 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 senang gitu apabila Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya selama sesi berlangsung. Ya, baik, nanti apabila saat sesi berlangsung atau pemaparan materi berlangsung, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh diajukan langsung di kolom chat Zoom atau langsung menghidupkan mic-nya ya, langsung bertanya. Kalau begitu kita lanjut ke sesi hari ini ya, terkait pemaparan materi di hari keempat terkait laci di sini. Nah, di sini untuk pemaparannya akan disampaikan oleh tim kami, yaitu Badinda. Mungkin sekarang Badinda sudah hadir di antara kita semua ya. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu untuk peserta-peserta workshopnya, Badinda. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dinda dari tim Sakti yang nantinya akan menjelaskan mengenai laci dan juga laci mat ya. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya. Langsung kita masuk ke materi sebelumnya. Selanjutnya. Nah, ini mungkin kalau kemarin udah ngebahas tentang unit usaha retail ya, tentang SMU. Nah, ini hari ini tentang laci. Ini juga hampir sama ya dari segi fitur dan menunya, cuman perbedaannya itu nantinya kalau dari laci ini nanti akan masuk di aplikasi Saktiling Anggota. Jadi anggota itu bisa membeli melalui handphonenya. Nah, ini saya coba untuk izin share screen ya. Sebelumnya ini saya izin untuk off kamera juga karena di sini jaringannya agak nge-lag ya kalau sambil nyalain kamera. Nah, mungkin ini tampilannya sudah tampil ya di layar teman-teman semua. Di sini nanti tampilan lacinya itu akan seperti ini ya. Nah, untuk laci itu sendiri, ini biasanya digunakan untuk UMKM ya biasanya. Nah, atau enggak kalau misalkan koperasi nih ingin aktifin lacinya nih untuk nantinya anggota yang punya usaha ini bisa juga ya. Jadi kalau laci ini biasanya kayak untuk e-commerce, lebih kayak untuk jualannya yang secara online yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, ini nanti tampilan awalnya kan seperti ini, kemudian nanti ini akan dipilih nih UKM-nya. Nanti ini karena ini pelatihan ya, jadi kita akan memilih dari yang sakti pelatihan. Nanti setelah berhasil login, ini nanti tampilannya itu akan seperti ini ya, hampir sama kayak yang di SMU kemarin, mungkin ada e-finance sama di sini, nanti kita buka e-finance-nya, kemudian nanti tampilan awalnya juga akan seperti ini ya, dari segi dashboard, kemudian di sini di profile ujung kanan, di sini juga ada profile, manajemen pengguna, dan juga pengaturan backup. Nah, untuk segi pengaturannya ini sama persis ya, sama dengan yang kemarin di Sakti Multi Usaha, di mana nanti kita harus setting dulu nih pengaturan umumnya untuk nama dari perusahaannya apa, kemudian nomor teleponnya, email, terus untuk kode perkiraan dari labanya nanti ini bisa dimasukkan. Kemudian untuk auto generate nomor slip juga ini bisa diaktifkan dan juga tidak diaktifkan. Nah, untuk penjualan dengan kode batch produk juga ini sama. Kemudian di sini ada penjualan dengan dua satuan produk. Nah, itu bisa disesuaikan kembali. Kemudian ini bisa menambahkan untuk tanda tangan. Jadi nanti bisa diupload dengan ukuran yang sudah disarankan ya dari sistemnya itu 100 dikali 150 piksel. Kemudian di sebelah pengaturan umum, nanti di sini ada nomor seri. Nah, nomor seri ini sama persis banget ya dengan SMU untuk nomor invoice.
pembatalan penerimaan. Nah, nanti di sini ada kode untuk invoice-nya, kemudian nanti di sini ada angka ya, ada keterangan juga 2 digit pertama itu menandakan tahun berjalan, kemudian untuk digit ketiga dan keempat itu menunjukkan bulan berjalan ya. Jadi ini 25 tahun 2025, kemudian ini 10 bulan 10 ya, bulan Oktober, kemudian 4 angka di belakangnya ini nomor urut. Jadi nanti nomornya akan sesuai ya, maksudnya berurut nomor dari satu nanti lanjut ke nomor dua. Kemudian di sini juga ada untuk pembelian ya, dari pembelian penerimaan dan juga pembayaran. Kemudian di sini ada tambahannya ya, beda fitur dari yang SLU, ini ada retur barang. Jadi di sini ada in dan juga ada out. Kalau ada returan, jadi untuk nanti di bukti keluar retur itu nanti ada nomor in 25 10 001 misalkan seperti itu. Kemudian di sebelah nomor seri di sini ada invoice. Nah, ini invoice juga sama ya, di nanti kita setting terlebih dahulu untuk headernya namanya apa, kemudian untuk footernya. Nah, ini untuk header dan footernya apakah akan dibuat clean atau berwarna. Kemudian cetak salinan invoice-nya ini bisa diaktifkan atau tidak ya. Kemudian apabila ada nomor pajaknya, nanti ini bisa diisi, tapi kalau misalkan tidak ada, ini bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, di sini ada PPN ya, kalau misalkan emang ada PPN dari tokonya tersebut, ini bisa dimasukin. Kemudian kalau misalkan ada biaya transaksi dari setiap invoice-nya, ini bisa dimasukkan juga ya. Misalkan ada biaya transaksi untuk eh, kantong kresek ya, biasanya sebesar Rp500. Nah, ini bisa ditambahkan juga. Kemudian kalau misalkan ada biaya layanan ya, kalau kalau di e-commerce gitu kan sekarang udah ada biaya layanan ya 1.000 sampai Rp2.000. Nanti ini bisa diisi juga kalau memang misalkan ada biaya layanan. Dan selanjutnya di sini juga ada untuk template email ya, sama persis juga ada keterangannya untuk yang diberi tanda kurung buka tutup ini diharapkan untuk tidak dirubah sama sekali ya, karena ini nantinya akan memanggil variabel dari customer, kemudian dari eh, password sales, bulan, tahun dan lainnya. Jadi ini juga bisa ditambahkan untuk gambar stempelnya ya, untuk gambar lunas ataupun dengan logo dari eh, toko tersebut ya, UKM tersebut. Yang selanjutnya di sini ada maksimal detail barang. Juga sama ya, untuk maksimal detail barang penjualan, pembelian, dan juga retur barang. Kalau misalkan ada maksimalnya dari penjualan, itu nanti bisa diisi di sini. Tapi kalau pun memang tidak ada maksimal atau eh, ada misalkan di atas 100 itu nggak bisa, ini nggak usah diisi. Selanjutnya di sini ada untuk retur barang ya. Nah, untuk retur barang masuk ini, apakah akan diaktifkan atau tidak nih retur barang update transaksinya. Nanti ini bisa disesuaikan kembali ya. Kemudian di sini ada perkiraan pos. Nah, untuk perkiraan pos ini nanti bisa dipilih untuk perkiraannya ya, dicari untuk akan dimasukkan kemana kira-kira untuk eh, POS-nya. Nah, dari segi pengaturan kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawah pengaturan di sini juga ada backup dan restore ya. Nah, ini sama kalau misalkan setiap kita akan melakukan transaksi import ataupun transaksi misalkan harian, ini langkah baiknya di backup ya, di backup terlebih dahulu, jaga-jaga. Misalkan kalau ada kesalahan dari penginputan atau hasil import, nanti ini bisa di-install kembali ke data yang sebelum kita lakukan penambahan import ataupun transaksi ya. Nah, selanjutnya di sini manajemen pengguna. Ini manajemen pengguna sama ya. Ini sebagai hak akses aja, maka kalau misalkan ada ini dalam satu dalam satu aplikasi ini yang akan diberikan hak akses ke beberapa user, ini bisa ditambahkan di manajemen pengguna ya. Jadi di sini tambah baru, kemudian nanti ini bisa diisi NIP, nama, kemudian username-nya apa, passwordnya, kemudian levelnya ini bisa dipilih ya. Apakah dia hanya bisa untuk menambahkan saja, edit
delete dan tambah atau hanya bisa melihat laporan saja. Nanti bisa disesuaikan. Kurang lebih dari segi sisi pengaturan, backup restore, dan juga manajemen pengguna seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke menu administrasi ya. Nah, dari menu administrasi, di laci ini ada yang namanya customer, jenis customer, kemudian supplier, outlet, voucher, rekening bank, dan juga metode pembayaran. Sedikit di refresh ulang lagi ya, ini kita menggunakan yang lagi itu nanti tampilannya akan seperti ini ya, karena tadi kita login dengan UKM-nya yang pelatihan itu hanya e-finance, tapi nanti kalau untuk tampilan dari laginya itu sendiri akan seperti ini ya, ada e-finance, e-pos, dan juga ada e-kios yang tadi kita jelaskan itu kan dari segi e-finance-nya ya. Nah, mungkin ini nanti untuk username dan juga passwordnya, ini nanti minta tolong di-share ya oleh Mas Firman, mungkin nanti bisa dibantu di kolom chat room-nya. Nah, ini untuk dari segi manajemen pengguna, pengaturan dan lain-lain itu udah dijelasin juga ya, tadi hampir sama juga dengan yang ada di Sakti multi usaha. Nah, ini dari segi administrasi, nah ini ada banyak juga ya, sama ada customer, jenis customer, kemudian ada supplier, ada outlet, kemudian nanti ada e-kios nih. Nah, nanti perbedaannya kalau yang dari SMU itu kan dia tidak jualan secara online ya, tapi secara fisik toko. Jadi hanya back office untuk penginputan pembelian dan juga penjualan. Nah, kalau misalkan dari Lagi itu sendiri, ini sudah disediakan dengan fitur untuk belanja online seperti di e-commerce ya. Nah, mungkin dari sini kita di menu administrasi ada customer. Nah, ini untuk menambahkan customer ya. Misalkan ada mau menambahkan customer eh, baru ya. Ini untuk menambahkan apabila ada customer baru. Nah, kemudian di sini ada jenis customer. Nah, ini kalau misalkan ada tipe-tipe jenis customer, ini bisa ditambahkan ya kalau misalkan ada jenis customernya sebagai apa, nanti ini bisa ditambahkan ini sama persis dengan yang SMU ya kalau dari segi fitur e-finance-nya. Kemudian nanti di sini ada supplier. Nah, untuk suppliernya itu sendiri ini nanti bisa diisi dengan misalkan kalau ada ngambil dari orangnya, misalkan orang yang dari warung yang atau yang jualannya ini ngambil dari beberapa supplier, ini nanti bisa ditambahkan di menu supplier ya. Nah, ini seperti contohnya yang sudah ada ya, di sini ada nama suppliernya, kemudian ada alamatnya. Nanti untuk penambahan supplier ada ditambah baru, kemudian nanti ini bisa ditambahkan namanya siapa, kemudian keterangannya, alamatnya di mana.
Nah, ini mungkin kita coba contohkan supplier. Udah muncul ya nomor ID-nya ini mengurut ya dari nomor yang terakhir udah ada produk sendiri ini nambahkan yang supplier A ID-nya 14. Selanjutnya di sini ada outlet. Nah, outlet ini juga kita harus menambahkan ya kalau misalkan ada beberapa outlet. Nanti di sini ada tambah baru. Kemudian nanti ini bisa diisi nih ke outletnya, misalkan toko A. Ya, toko A. Ini udah muncul ya toko A, kodenya, kemudian ini kodenya udah ada ya toko A. Terus di sini namanya, nah ini nanti juga muncul di sini ya kode. Ini udah muncul ya toko A. Nah, kemudian nanti setelah dari outlet, nanti ini kita bisa ke menu selanjutnya ya. Nah, di sini ada e-shop. Nah, untuk e-shop ini nanti ini untuk menambahkan tampilan ya, tampilan yang ada nantinya di lagi di lagi e-shopnya. Nanti ini bisa diedit ya, ada di sini diedit yang tanda icon pensil, kemudian ini diberikan namanya apa, kemudian slogan dari tokonya itu apa, terus nomor WhatsApp-nya kalau misalkan emang ada nomor WhatsApp, nanti ini untuk akun sosial medianya bisa ditambahkan juga ya sebagai branding dari toko tersebut. Kemudian nanti untuk alamat link Google Maps juga ini bisa ditambahkan. Kemudian nanti di sini ada nama e-commerce-nya apa kalau misalkan ada. Nanti di sini juga bisa diganti nih untuk dari si logonya sendiri. Ini logonya masih menggunakan format e-shop ya. Kemudian nanti di sini alamatnya harus diisi dengan lengkap. Nah, ini untuk cara belinya bisa diinformasikan misalkan cara belinya ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui handphone atau misalkan bisa secara digital gitu ya. Nah, ini untuk cara penggantian produk atau sebagai item refund ya biasanya nanti dikasih tahu atau misalkan bisa diisi. Cara untuk refund itu misalkan 1 kali 24 jam setelah paket atau barang yang diterima oleh customer itu harus divideokan ya di unboxing dulu. Kalau emang beneran ada ketidaksesuaian jadi itu bisa dikembalikan lagi dengan syaratnya apa seperti itu. Kemudian ini juga ada cara pengembalian uang. Nah, kalau misalkan dari tokonya itu sendiri ada cara untuk pengembalian uang, nanti ini bisa diisi juga ya. Kalau untuk ketentuannya seperti apa. Kemudian nanti di sini ada tema ya, ada tema satu dan ada tema dua. Ini sebagai tampilan yang nantinya ada di e-shop. Ya, di sini ada untuk ganti logo ya. Kalau misalkan ganti logo dipilih ya, nanti ini bisa diganti untuk logo e-shopnya. Nah, kemudian nanti ini bisa ditambahkan untuk informasi nomor rekening yang bisa di transfer ya, atau misalkan untuk nantinya penjualannya. Nah, ini nomor bank dan juga nomor rekeningnya nanti diisi dengan atas nama siapa. Kemudian untuk latar backgroundnya nanti ini juga bisa disesuaikan, bisa dipilih ya sesuai dengan tema dari si tokonya itu tersebut. Misalkan warnanya warna ungu. Terus di sini juga di slidernya ini bisa tambahin juga gambarnya. Misalkan eh, untuk yang slide ke pinggir itu nanti bisa ditambahkan 5 produk ya. Di sini udah ada ketentuannya untuk ukuran slidernya itu sendiri di 1140 dikali 592 pixel. Ini bisa ditambah gambar.
dicontohkan saja ya. Sudah ditambahkan ya untuk fotonya, nanti tinggal diupdate. Nah, ini mungkin kita sesuaikan saja. Kalau hijau. Untuk di Google Maps-nya nanti ini mungkin bisa diisi. Ini sudah ditambahkan ya, tadi sudah diupdate. Selanjutnya nanti di sini setelah misalkan kita udah setting dari segi tokonya, ini di sini ada untuk produk ya. Nanti ini bisa diklik untuk yang e-shop produk. Nanti diklik produknya, nanti ini bisa ditambahkan untuk foto. Nah, untuk nama barang atau item ini sendiri nanti itu ditambahkannya di menu persediaan, kemudian di stok barang sama yang ada di SMU. Cuman kalau misalkan dari yang lagi ini bisa menambahkan foto ya, jadi bisa melihat tampilan dari foto. Nanti bisa ditambahkan, kemudian nanti bisa diisi untuk stok yang ada di e-shopnya berapa, kemudian bisa diisikan deskripsinya apa. Nanti ini gambarnya bisa di-upload, bisa ditambahkan untuk gambarnya, kemudian nanti disimpan. Nah, mungkin ini ada sebagai contoh ya. Ini mungkin untuk yang combat kaki ya, ini ada yang sudah ditambahkan gambarnya ya. Nah, ini nanti tampil. Nah, selanjutnya mungkin ini kita ke yang iKios atau nantinya akan muncul ya Racimart yang nanti di aplikasi Sapiling. Nah, ini nanti bisa disesuaikan kembali ya untuk nama iKiosnya mau diganti itu bisa diganti. Kemudian bisa menambahkan logo dari tokonya tersebut. Nah, untuk nomor ordernya ini dibuat secara otomatis ya, jadi berurut. Kemudian
Nanti di sini ada untuk kode barang, harga jual, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada settingan untuk voucher. Ya, ini kalau misalkan Anda mau menambahkan voucher, ini nanti bisa ditambahkan di menu administrasi, kemudian di voucher, nanti ditambah baru. Nah, ini nanti kode vouchernya bisa diisi ya, kayak yang ada di SFU, misalkan voucher 25. Nilainya itu 25. Nah, ini untuk jumlahnya misalkan sebanyak 25. Nah, ini jangka waktu atau berlakunya misalkan 2 hari aja. Jadi ini kode FCR25 ini bisa digunakan oleh customer-nya ya. Dan selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Nah, ini kalau misalkan menambahkan metode pembayaran nanti ini bisa ditambah baru. Kemudian nanti ini bisa diisi ya namanya. Misalkan dengan metode pembayarannya Sakti. Nah, ini secara non tunai ya karena menggunakan Saktiling. Nanti ini bisa disimpan. Kemudian nanti ini bisa ditambahkan lagi misalkan secara ini. Kemudian misalkan ini transfer ke bank. Nanti mungkin ini untuk keterangannya nomor rekening. Selanjutnya mungkin bisa kita menggunakan. Nah, ini untuk penambahan metode pembayaran. Jadi nanti pada saat transaksi bisa dipilih untuk metode pembayarannya menggunakan apa. Nah, nanti di sini juga sebelum metode pembayaran ada rekening bank ya kalau misalkan mau menambahkan rekening bank. Nah, contohnya untuk menambahkan barunya ada ditambah baru, kemudian keterangan dari rekening banknya apa, kemudian ini sebagai prioritas atau tidak. Nah, ini contohnya sudah dibuatkan juga ya dari Laci 88 BCA. Nah, kalau dari segi administrasi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini bisa kita lanjutkan ya dari segi selanjutnya. Di sini ada persediaan. Nah, di persediaan di sini juga sama untuk menambahkan stok barangnya. Nanti ada di stok barang. Kemudian nanti kita tambah baru. Nah, ini untuk penambahannya sama persis ya. Seperti inputan yang ada di unit usaha retail atau Sakti Multi Usaha kemarin. Nanti ini ditambahkan untuk kodenya apa, kemudian nama persediaannya. Kemudian di sini kalau misalkan ada outletnya, outlet di mana, nanti ini bisa diisi. Misalkan kita coba contohkan. Pengisian yang wajib diisi itu yang ada tanda ini ya, tanda seru itu yang wajib untuk kita isi. Nah, ini nanti bisa diisi ya jumlah stoknya, misalkan ya harga persediaannya itu misalkan 10.000.
harga jualnya kita jual misalkan harganya 15.000. Ini bisa disimpan. Untuk kategori dari prototipe yang toko A, kodenya ini ABC122, nama barangnya buah. Nah, untuk menambahkan gambarnya itu nantinya di yang di shop yang tadi ya. Ini untuk penambahan stok barang. Kemudian nanti di sini juga ada kategori barang. Nah, untuk kategori barang ini sendiri, ini kalau apabila misalkan toko tersebut ada memiliki beberapa kategori barang ya, misalkan ada baju, celana, terus ada sepatu, sendal, nanti ini bisa ditambahkan aja untuk kategorinya mas kategori mana. Nanti ini bisa ditambahkan kodenya di sini, kemudian nama kategorinya apakah sebagai masuk ke kategori utama yang mana. Kemudian kalau misalkan ada gambar, ini nanti juga bisa ditambahkan gambarnya ya. Nah, ini selanjutnya ada kelompok rak. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa rak ya, atau misalkan banyak nih sebenarnya di toko tersebut, ini bisa ditambahkan sesuai dengan jenis kelompoknya. Kemudian di sini ada kelompok barang. Nah, ini ada barang, ada cemilan, ada buah-buahan, ada minuman, ada makanan. Nanti kalau misal untuk menambahkan kelompok barangnya, ini nanti bisa ditambah baru, bisa ditambahkan kode dan juga nama kelompok. Nah, selanjutnya di sini juga sama ya, ada masuk dan juga untuk keluar barang. Kalau misalkan ada penerimaan untuk kayak retur ataupun ada penerimaan barang baru masuk, ini bisa ditambah baru, kemudian nanti jenisnya bisa dipilih apakah pembelian atau sebagai retur penjualan. Nanti ini bisa dicari atau dipanggil kode barangnya, kemudian nanti ini udah otomatis memanggil untuk harga beli dan harga jualnya. Nanti bisa diisi untuk kuantitinya, kemudian bisa disimpan. Nah, untuk yang keluar pun sama ya, kalau misalkan kita ada keluar barang, ini harus diinput juga untuk ditambah baru ya, ditambah baru jenisnya sebagai ke penjualan atau ke retur pembelian. Nah, selanjutnya di sini juga ada penyesuaian. Nah, ini kayak adjustment lagi ya, kalau misalkan ada ternyata setelah di stock out name atau sudah dicek terakhir bulan dari barang yang ada di toko tersebut, ternyata ada salah nih, ada kurang selisih. Nanti ini bisa di-adjust aja lewat penyesuaian. Kemudian bisa dipilih dulu kategori barangnya apa. Nanti status persediaannya beli putus konsinyasi atau bisa dipilih semua. Nanti bisa disesuaikan. Untuk kode barangnya namanya, kemudian untuk harga beli dan harga jual ini sudah langsung memanggil dengan yang sudah didaftarkan sebelumnya di stok barang. Terus di sini juga ada untuk tutup stok ya. Nah, untuk tutup stok ini biasanya dilakukan di per akhir periode ya, akhir bulan dan juga akhir tahun. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk paket persediaan ya. Nah, untuk paket persediaannya di sini nanti ini bisa ditambah misalkan ada paket-paket tertentu ya. Jadi misalkan nah, ini untuk paket persediaannya misalkan nanti di sini untuk paket buah ya. Karena untuk misalkan paket buahnya ini kita buat 555 ya. Ini bisa di 16 ini juga satu satu aja.
Nah, ini mungkin diganti ya namanya jadi sesuai dengan nama stok yang ada. Ini paket hemat satu. Ini isinya jeruk, kemudian semangka dan juga anggur. Nah, kalau misalkan kita mau edit, ini bisa diedit. Kemudian nanti ini bisa diisi juga ya diganti kuantitinya. Nah, untuk paket hematnya itu sendiri, ini ada harganya 10.000 yang harusnya bayarnya misalkan 62.000. Nah, mungkin paketannya eh, seperti itu. Ini bisa disesuaikan juga ya untuk harga paket hematnya itu sendiri berapa, kemudian nanti bisa diisi dari item-item barang yang udah ada. Nah, selanjutnya ada untuk tipe harga ya. Kalau misalkan ada tipe harga untuk jenis-jenis customernya, ini bisa ditambahkan untuk tipe harganya itu sendiri. Misalkan jadi jenis customernya yang tadi apa, kemudian nanti namanya apa, ini bisa disesuaikan untuk tipe harganya. Kalau emang ada harga-harga khusus, mungkin dari fitur aktivitas pekerjaan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ke pembelian ya, pembelian. Nanti di sini ada yang namanya purchase order atau PO ya. Ini kayak kita beli misalkan bahan bakunya. Nanti ini bisa dibuat dulu ya PO-nya kayak misalkan pembelian tadi buah ya untuk bayar buah. Ini coba kita contohkan untuk pembelian PO. Itemnya 5 semua. Ini kita bisa simpan. Kemudian nanti setelah kita dibuatkan PO dan udah dikirimkan ke suppliernya, nanti kan barangnya diterima ya, dikirim ke kita. Kemudian kalau misalnya udah diterima, nanti ini bisa ke menu penerimaan. Kemudian nanti ini bisa ditambah baru. Lalu ini bisa diisi ya suppliernya. Tadi supplier A. Kemudian untuk PO-nya PO 002, nah ini untuk status pembayarannya apakah langsung dibayar lunas atau kita pilihnya belum bayar dulu karena kita akan dicek dulu misalkan. Nah ini bisa kita simpan karena ini status pembayarannya kita belum bayar ya kan barangnya udah datang. Terus kita cek dulu dengan kondisi fisiknya sudah sesuai atau belum. Bisa kita simpan. Kemudian nanti kalau misalnya emang udah oke, udah benar, nggak ada yang nggak sesuai, ini nanti bisa lanjut pembayaran. Nah, untuk pembayaran sendiri nanti tinggal ditambah baru juga ya. Kemudian nanti ini dicari lagi nama suppliernya. Nah, untuk metode pembayarannya ini bisa dipilih secara cash atau dengan transfer. Kemudian nanti nomor PO-nya dicari. Nah, ini totalnya 235. Kita bayar secara cash, misalkan. Ini bisa bisa kita simpan.
Nah, ini untuk pembayarannya bisa dilihat kembali atau misalkan diedit ya kalau misalkan metodenya nggak jadi cash atau misalkan mau transfer. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya di sini juga ada menu untuk yang penjualan. Nah, untuk penjualannya di sini juga sama ya kalau misalkan ada pembelian dari customer ke tokonya, ini bisa menggunakan sales order. Ini sama seperti yang ada di SMU. Nanti bisa ditambah baru, kemudian nanti dicari nama customernya, kemudian diisi kode barangnya seperti apa. Nanti misalkan ini nanti customer baru ya tadi. Kan dia mau beli food, food. Jadi simpan. Nah, untuk pembeliannya ini baru sampai dibuatkan SO ya, self order selanjutnya. Setelah dibuatkan SO, nanti ini bisa dibuatkan invoice-nya dulu. Nanti bisa ditambah baru. Ya, nanti dicari juga nomor customer-nya. Nanti nomor SO-nya udah otomatis langsung memanggil ya. Nanti bisa kita simpan. Nah, setelah dibuatkan invoice, invoice ini jadi cetak atau cetak struknya, kemudian nanti nah, untuk PDF seperti ini. Ini ada dua ya, ada yang putih dan yang asli. Ya, nanti kalau misalnya udah dibuatkan invoice, nanti ini kita buatkan penerimaan. Nanti ada ditambah baru, kemudian nanti cari lagi nama customernya. Kemudian pilih nomor invoice-nya yang sudah tadi kita buat. Ini totalnya 1.750.000. Nanti ini isi untuk nilai pembayarannya. Misalkan kita isinya pas ya. Ini bisa disimpan. Nah, ini berarti kita sudah menerima pembayarannya dari si customer tersebut. Ini juga bisa dilihat ya untuk nomor penerimaannya sebagai pelunasan customer baru di tanggal 9 Oktober. Metode pembayaran secara cash. Ini ada nomor invoice-nya, nilai pembayaran, dan nilai dari invoice-nya. Nah, kurang lebih dari segi penjualan seperti itu ya. Kita lanjut ke modul yang lain ya. Tadi kan udah ada e-finance ya untuk setting dari segi administrasinya, kemudian produknya. Terus nanti ini kita ada ke e-pos ya. Nah, untuk e-pos itu sendiri sama ya seperti yang ada di SMU nih. Kalau e-pos kayak gini tampilannya, sedangkan kalau misalkan untuk yang kios, nah ini kios tuh akan muncul gambar ya. Jadi nanti ini bisa dipilih nggak nyari seperti yang di e-pos kalau misalkan di kios. Nah ini contohnya yang sudah ada, yang sudah didaftarkan gambarnya. Ini ada soto Bandung sama nasi putih. Nanti ini bisa nah ini diklik ya maksudnya. Nah ini udah otomatis masuk nanti dipilihnya customernya, tempat umum nanti bisa uh, nah untuk dari yang kios.
sendiri ini langsung bisa disimpan order atau misalkan bayar. Misalkan kita belinya nasi putih dua, sudah bentuk dua. Nah, ini kalau misal tampilan di kios ini hampir mirip dengan tampilan yang ada di coffee shop atau cafe itu kalau sih ada gambarnya dan juga ada keterangan nama dan informasi nominal. Ini bisa diklik bayar. Ini bisa dipilih nih dari metode pembayarannya. Tadi kan kita udah setting juga ya. Ada Saktiling, kemudian ada transfer Bank BCA dan QRIS. Misalkan kita gunakan QRIS. Ini untuk kode vouchernya juga bisa ditambahkan ya kalau misalkan tadi kan ada voucher potongan 25.000. Misalkan kalau misalkan mau ditambahkan ini bisa di SCF 25. Dipakai ini dapat potongan voucher sebesar 25.000. Jadi ini total yang harus dibayar bisa dibayar. Nah, ini harus diisi juga ya di kolom yang bayar. Ini misalkan bayarnya berarti ini untuk bukti pembayarannya ini nanti bisa di print. Ini mirip juga hampir mirip ya dari cetak struknya. Di sini kan ikios, kemudian nama pelanggan umumnya, ini pelanggan umum, ini kasir yang loginnya, kemudian metode pembayarannya nasi putih pembeliannya. Kemudian di sini ada potongan voucher ya sebesar 25.000. Ini nanti bukti pembayarannya kurang lebih sama seperti itu. Kemudian dari kiosnya itu sendiri, ini ada laporannya. Nah, untuk laporan itu yang transaksi per hari ini. Nanti bisa cetak lagi untuk tampilan transaksi untuk cetak struknya. Jadi kalau misalkan ada yang disimpan dulu, baru nanti dibayar, ini adanya di menu yang daftar order. Kan kalau misalkan e-pos ini hampir sama persis ya dengan tampilan yang ada di SMU. Caranya juga sama, jadi dia bisa di-scan barcode atau dengan dicari kode barangnya ataupun dengan nama barang. Kemudian nanti dicari apakah dengan customer umum atau customer baru. Ini pembayarannya sama persis dengan yang ada di Sakti Sakti Multi Usaha. Nah, ini untuk tampilan dari yang isopnya sendiri seperti ini ya. Di sini ada Vera Grosir, kemudian di sini ada Skymo Store. Tadi kan kita buatnya yang Skymo. Nah, ini nanti tampilan yang tadi slider itu akan tampilnya seperti di sebelah sini ya. Tadi kayaknya gambarnya tidak sesuai, jadi tidak ke save ya kayaknya. Nah, ini yang udah didaftarkan dari isopnya itu sendiri, tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti ada kategorinya, kemudian ada produk promonya tentang dari si tampilan e-shopnya itu sendiri. Seperti tampilan e-commerce ya jatuhnya kalau yang dari yang e-shop ini nanti bisa dibeli secara online. Nah, untuk pendaftaran barang-barangnya juga ini tadi sama ya di menunya stok, kemudian yang tadi di produk. Kalau dia ditambahkan dengan gambar, itu akan muncul gambarnya. Tapi kalau misalkan tidak ditambahkan atau tidak diaktifkan, itu tidak akan muncul pada e-shopnya. Kurang lebih dari segi fitur yang lain dan modulasi seperti itu ya. Nah, untuk dari menu e-finance-nya itu sendiri nih sama persis ya untuk dari laporan dari perlaporan penjualan, pembelian, total persediaan dan lain-lain itu sama. Kurang lebih sama seperti dengan yang unit usaha retail pada umumnya ya, yang di seperti multi usaha. Nah, perbedaannya atau perbandingannya itu kalau misalkan lagi itu bisa dilakukan pembelian secara online oleh sendiri. Jadi nggak perlu datang misalkan ke koperasi ya, karena ini kan bentuknya untuk UKM dari si laki ini. Nah, mungkin tampilan yang itunya sendiri dari segi Laci Mart itu nanti akan tampil juga di aplikasi Sakti Link ya. Kalau misalkan ada yang diaktifkan untuk
si lacinya itu sendiri. Nah, ini mungkin saya coba untuk saya screen juga ya. Oke, nah ini mungkin dari segi fitur lagi sendiri, kelebihannya dibandingkan dengan SMU. Kalau SMU itu kan belum bisa secara online ya. Kalau misalkan dari lagi sendiri, ini ada Minimart. Nanti akan muncul di aplikasi Sampling Anggota. Nah, ini ada bisa diklik ya dari Minimart ini, nanti bisa di eh, scroll ya. Gambar yang thumbnail ini kalau misalkan sudah diberi gambar ini nanti akan muncul ya. Contohnya kayak yang buah alpukat. Nah, ini buah alpukat pengiriman khusus instan MD. Misalkan nanti ini bisa kalau misalkan anggotanya itu mau beli, ini nanti bisa dibayar sekarang, kemudian nanti dimasukkan PIN-nya. Ini mungkin bisa kita contohkan ya. Oke, dan dari yang Saktiling ini sendiri juga catatannya anggota harus memiliki saldo rekening ponselnya ya. Jadi untuk membeli yang ada di Minimart ini harus memiliki saldo rekening ponsel. Nanti ini bisa dibeli lewat Minimart. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, untuk pembeliannya nanti ini tinggal di klik bayar sekarang, dimasukin PIN-nya dengan catatan harus memiliki saldo rekening ponsel. Nanti kalau misalnya sudah, ini bisa diproses. Kurang lebih dari laci dan juga minimal seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah memasukkan PIN, nah yang tadi kita coba untuk bukain dulu rekening dan diisi saldo ya. Nah, ini pembayaran berhasil. Tapi untuk lokasi pengambilannya ini bisa diambil langsung ke koperasi atau misalkan ada penyediaan untuk layanan pengiriman ya delivery gitu. Nanti ini bisa disesuaikan kembali. Nanti itu di setting. Nah, mungkin untuk dari yang cepat dan lain-lain itu nanti bisa dibantu setting oleh tim kami ya. Kalau misalkan ada menggunakan Oke, mungkin dari segi modul lagi itu sendiri udah cukup ya. Dari finance, kemudian kios, kemudian dari e-pos, itu penampilannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Firman, boleh. Terima kasih buat Bedinda untuk pemaparan materi terkait laci minimartnya ya di sini. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di sesi sekarang ya. Ini sudah masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, paling tanya nih di kolom chat Zoom Bedinda. eh dari Bu Sofia, mohon info terkait
aplikasi Sakti apakah sudah mencakup pencatatan harian untuk masing-masing usaha koperasi hingga menyajikan laporan keuangan akhir tahun? Boleh dijawab. Oke, izin menjawab ya dari Bu Sofia. Ini untuk aplikasi Sakti sendiri ini sudah dilengkapi dengan fitur pencatatan harian keuangannya ya. Jadi nanti itu ada di laporan, menu laporannya. Kemudian kalau dari segi unit toko ya di sini ada menu laporan, kemudian ada detail penjualan, ada penjualan, pembelian, penerimaan juga sampai dengan pembatalan nih. Kalau misalkan ada pembatalan invoice itu juga nantinya ada ya. Jadi secara pelaporan dari segi keuangan juga itu dapat terlihat. Kemudian dari segi jurnalnya juga itu udah otomatis terinput ya kalau misalkan ada transaksi pembelian, penjualan, dan juga pembatalan. Mungkin seperti itu ya Bu. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin seperti Pak Nunuk, terus di sini ada Pak Anjar, lalu Pak Warjo, dan Pak Budiantoro. Boleh ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Soalnya sering kali hilang ya. Tadi saat menjawab pertanyaan ya Ibu, atau saat penjelasannya nih. Apabila saat penjelasan, Oh, tanya nih Pak. boleh Pak. Iya, itu Pak. Itu laci dengan saktiling itu satu satu aplikasi atau memang itu ada sub nih gitu. Sub laci sendiri itu subnya saktiling atau itu bagian gimana itu Pak? Oh, mungkin izin menjawab ya saya. Jadi untuk aplikasi Sakti itu ada beberapa macam. Ada aplikasi Core, Sakti Online, transaksi, pengajuan pinjaman, pengelolaan anggota, itu. Putus-putus ya, putus-putus, putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya. Tes, tes. Tes, sudah jelas Pak? Ya masuk masuk Oh, bisa bisa. oke. Dilanjut ya. Jadi tadi baru sampai Sakti Multi Usaha ya. Nah, selanjutnya di sini ada Sakti Link, aplikasi mobile. Nah, untuk Sakti Link tersebut itu dipakai bagi anggota nantinya. Jadi anggota bisa bertransaksi seperti pembelian pulsa, pembelian paket data, pembayaran listrik, dan semacamnya. Itu memakai aplikasi Saktiling yang nantinya itu terintegrasi dengan aplikasi Sakti Online. Jadi saling terhubung nih Pak. Aplikasi Sakti Hmm. Online, Saktiling, dan Sakti Multi Usaha. Nah, di belakangnya Sakti Online, di belakangnya Saktiling itu ada aplikasi Saktiling Dashboard untuk pengelolaannya. Nah, untuk laci ini itu memang hampir mirip dengan Sakti Multi Usaha. Namun perbedaannya ini apabila dari koperasi itu memiliki atau jenisnya itu atau dari anggotanya gitu ya, itu memiliki usahanya masing-masing gitu. Jadi bisa didaftarkan di laci ini sehingga nantinya dari anggota gitu ya, anggota juga bisa berbelanja di aplikasi Sakti Linknya secara online dengan eh, toko yang sudah dibuatkan tadi. Jadi saling terhubung untuk aplikasi-aplikasi Sakti ini. Hmm. Nah, namun nanti mungkin apabila Bapak ingin lebih detail gitu ya untuk penjelasannya, boleh diinfokan terkait kebutuhannya nih.
Nanti mungkin dari tim kami akan menyesuaikan atau memberikan solusi nih kebutuhannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Ya, Seperti itu. ya, selama ini kita ikut terus ikut ikut Saktiling setiap ada Zoom. Nah ini hari ini laci gitu saya baru ikut yang kemarin mungkin atau udah berapa kali ya Ya, laci betul. atau udah berapa Untuk kali laci ini materi baru, Pak, dari kami. Biasanya kan ya Pak eh, aplikasi Sakti untuk Online. aplikasi laci kemarin saya kayaknya nggak ikut karena kemarin saya ada rapat di eh, Mungkin suaranya Pak Warjo ini putus-putus ya, Pak. Oke, mungkin dilanjut saja. Ini ada pertanyaan dari Bu Sofia lagi nih. Untuk biaya investasi aplikasi Saktiling sampai berapa ya jika dipergunakan di koperasi? Untuk biaya nantinya Ibu mungkin boleh menghubungi tim bisnis kami nanti ya, atau mungkin nanti tim kami akan menghubungi Ibu. Nanti tim kami itu yang akan menghubungi di antara ada Mas Dias ataupun Mas Rama yang nantinya akan menghubungi terkait pembahasan eh, harga di sini nantinya. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin didiskusikan gitu ya. Nah, itu tim kami sudah mengirimkan nomor untuk dihubungi nantinya. Jadi tidak perlu sungkan untuk menghubungi nomor tim bisnis kami. Nanti akan kami bantu untuk melakukan penyesuaian dari kebutuhan Bapak Ibu atau kebutuhan dari koperasinya. Ini mungkin tidak ada lagi pertanyaan mungkin dari Pak Budiantoro, Pak Dwi, atau mungkin yang lain gitu. Ada pertanyaan lagi kah sebelum kita tutup untuk sesi workshop materi laci pada hari ini? Nah, mungkin izin mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti workshop pada siang hari ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nantinya akan dikirim oleh tim kami. Karena untuk sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti sesi workshop di batch 18 selama 4 hari berturut-turut ini. Nah, mungkin apabila Bapak Ibu juga berkenan bisa diisi eh, link survei peserta workshop ini. Jadi agar nantinya untuk evaluasi kami agar lebih baik lagi di sesi workshop ke depannya. Untuk materi nantinya bisa bisa diisi terlebih dahulu untuk link absensinya nanti akan tim kami kirimkan untuk materi pada hari ini, Bu. Baik, mungkin apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sekedar info saja sebelum menutup acara ya. Untuk sertifikat akan dibagikan berdasarkan daftar hadir yang telah diisi di link presensi yang tadi.
Selanjutnya, untuk peserta yang akan mendapatkan rekaman Zoom dan modul materi, untuk pengiriman sertifikat rekaman Zoom dan modul materi akan dilakukan minggu depan di antara hari Selasa sampai dengan Rabu setelah kegiatan selesai. Lalu di sini kami memiliki menyediakan buku ya tentang buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia dengan harga promo dari 250.000 menjadi 150.000. Ini diskon eksklusif 10% hanya di workshop Sakti Center. Apabila Bapak Ibu berminat, bisa kunjungi link yang ada di share screen pada Zoom meeting ini. Jadi jangan dilewatkan untuk kesempatan-kesempatan eh, promonya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sebelum menutup sesi kita hari ini dari Badinda, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya cukup ya Mas. Mungkin kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan saja di grup WhatsApp-nya ya. Untuk materinya juga nanti akan dikirimkan 1 minggu setelah beres acara workshop ini berakhir. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Dari saya cukup sih Mas sudah. Terima kasih. Terima Oke, baik. kasih. Oke. Jadi untuk sesi workshop hari ini kita sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait workshop hari ini bisa ditanyakan langsung ke Mas Dias atau Mas Rama di nomor Sakti Bisnis Baik, di Pak. Nah, 0877 6364 4626. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat sore.